yang hadir pada malam hari ini berdasarkan waktu setempat. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim LSP yang telah tergabung untuk mensukseskan kegiatan sosialisasi tentang uji kompetensi TPP pada malam hari ini, tanggal 26 Agustus, waktu malam 2024. Baik, eh, perkenalkan saya Muhammad Sodik. Kalau di lembaga sertifikasi profesi kami bernama LSP Profesional Desa Buana atau biasa disebut dengan LSP ProDB. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi amanah oleh ketua, yakni sahabat Habib Sirojudin atau biasa dipanggil Sapro dan juga Sio, menyampaikan bahwa malam hari ini tepat pada waktu kita sosialisasi, eh, kita berencana untuk bersosialisasi bersama TPP teman-teman Banjar, Kalimantan Timur. Saya tidak sendiri, ada Mas Perdana yang nantinya akan melapis beberapa hal informasi penting ketika ada beberapa informasi yang belum saya sampaikan selaku pembawa acara, sekaligus membantu mensosialisasikan tentang profil kami, sekaligus tentang alur dan mekanisme uji kompetensi TPP. Berbagai ada 4 skema, terutama nanti kita tonjolkan di sisi skema apakah TPP, PLD ataupun TAPM, baik kota kap maupun provinsi. Baik, untuk memperlancar acara, Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pemandu, marilah kita buka dengan suratul Fatihah dengan cara agama Islam, dan untuk agama boleh menyesuaikan. Ila hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa auladihi wa binihi barallah laumul al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami dari LSP Profesional Desa Buana berharap dari Korpro Bapak Yasyana untuk menyampaikan sambutan tentang kegiatan ini. Kepada Bapak Yasyana Damhudi selaku Korpro, kami persilahkan. Baik, terima kasih sahabat moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini bisa berjumpa walaupun di media virtual, yang mana sosialisasi malam ini tentunya akan membawa manfaat bagi sahabat-sahabat semua. Pertama-tama yang kami hormati dari LSP ProDB dan Ibu Koordinator Kabupaten beserta TAPM Kabupaten Banjar dan seluruh sahabat-sahabat TPP Kabupaten Banjar yang kami banggakan. Sosialisasi menjelang sertifikasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan ini tentunya dalam upaya sesuai amanat regulasi Permendes 4 tahun 2023 bahwa 2 tahun sejak Permendes 4 diterbitkan, maka seluruh TPP harus tersertifikasi. Artinya hitungan waktu tinggal 37 bulan ke depan, kesempatan pelaksanaan sertifikasi yang bisa dilakukan oleh TPP. Sehingga hal ini tentunya seluruh TPP Kabupaten Banjar harus mempersiapkan diri. Apalagi khusus Kabupaten Banjar ini akan di support oleh pemerintah daerah. Tentunya
kesempatan ini tidak bisa atau jangan sampai disia-siakan oleh TPP. Karena tidak semua TPP mendapat kesempatan seperti TPP Kabupaten Banjar. Yang terpenting adalah sahabat-sahabat TPP Kabupaten Banjar menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh LSP Pro DB, dan apabila ada hal yang harus dipertanyakan, silahkan dipertanyakan sampai tuntas. Jangan sampai nanti setelah selesai sosialisasi ini, sahabat-sahabat TPP masih bertanya-tanya tentang hal-hal yang ingin diketahui. Maka silahkan disimak mulai dari penyampaian awal sampai akhir, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat TPP Banjar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami harap tidak ada TPP Kabupaten Banjar yang tidak siap nantinya dalam rangka mengikuti sertifikasi yang mana ini menjadi mutlak diikuti oleh seluruh TPP sesuai dengan amanat regulasi. Karena ke depan tidak ada lagi waktu apakah pasca berakhirnya regulasi Permendes 4 di 3 April 2025, apakah masih bisa mengikuti sertifikasi, kita tidak tahu. Yang jelas kesempatan ini sekali lagi silakan dimanfaatkan dengan baik. Kira-kira itu pesan dari kami, dan sahabat-sahabat, apabila ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan selengkap-lengkapnya. Akhir kalam, wal muwaffiq wal motorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yasyana atas arahan gambaran detail tentang pentingnya sertifikasi dan juga landasan regulasinya. Mohon izin Pak Yasyana, dari sekian peserta apakah ada yang pernah mengikuti pelatihan asesor di sini? Belum ada. Belum ada ya Pak ya? Baik. Belum ada Kabupaten Banjar. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya dari Budian mungkin ada penyampaian singkat tentang kegiatan ini. Lanjut dulu Pak. Oke. Langsung aja nih. Baik. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi terpenting, yakni sosialisasi tentang LSP kami dan juga bagaimana mekanisme dan alur pelaksanaan uji kompetensi. Mas Perdana yang menyampaikan saya atau Mas Perdana? Dengan Wanda. Oke. Siap. Saya siap nambahin Mas Caca. Oke. Terima kasih. Materi udah terlihat di layar Bapak Ibu ya. Materi bunyi sudah. Matiinnya Pak. Baik, kami sampaikan. Ya. Baik. Sebentar Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu, maaf kesalahan teknis. Bisa mendengar ya suara kami Bapak Ibu ya? Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang LSP kami, ya yaitu kami akan menjelaskan tentang tahapan uji kompetensi TPP tahun 2024. Kami beralamat di Jakarta, dan untuk kontak kami sudah tertera di layar. Boleh nanti menyimpan nomor kami atau minta ke Ibu Dian. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah tentang profil LSP ProDP. Terus yang kedua tentang regulasi, terus yang ketiga tentang kesiapan uji kompetensi, selanjutnya alur dan biaya pendaftaran, dan yang terakhir dokumentasi kegiatan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk struktur organisasi di sini kami ada Dewan Pembina terus dilanjut di bawahnya ada ketua. Untuk nama ketua kami yaitu Hafid Sirajuddin, dan ini sebelumnya sudah komunikasi dengan Ibu Dian. Tentu sudah familiar ya, walaupun belum tatap muka atau sudah tatap muka, tentu sudah familiar. Dan untuk saya sendiri itu ada di manajer sertifikasi. Dan ada juga beberapa struktur yang lainnya yang support sistem penting, diantaranya adalah ketua skema tentang dan juga personalia LSP PDP. Nah, di personalia nanti akan membantu proses-proses pendaftaran dan memberikan informasi-informasi lebih lanjut tentang kebutuhan-kebutuhan yang ingin didapat dari Bapak Ibu ketika nanti melakukan pendaftaran. Ada juga manajer administrasi dan keuangan dan manajer mutu. Baik, lanjut. Dan ini beberapa asesor kami. Ada 9, ada Bapak Abdurrahman, sahabat Sunandar, ada sahabat Samsul Hidayat, saya sendiri, ada Abdurrahman, ada Kang Asep Saifullah Bahri. Ini pengalaman TPP dari nasional hingga sekarang beliau di TAPM Kabupaten. Ada juga Mas Mahfuz Ali, beliau tenaga ahli Kemendes. Ada sahabat Usman, Fakih, dan juga Abdul Kudus Salam. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, lembaga LSP itu bisa melakukan uji kompetensi, itu ada beberapa syarat. Di antaranya adalah upgrade dari uji kompetensi versi tahun 2023, dan kami sudah melaksanakan itu. Nah, ini beberapa legalitas kami tentang hak dan dibolehkannya kami selaku lembaga sertifikasi pihak ketiga ya, dalam arti swasta, itu kami mendapatkan lisensi dan kami bisa menjalankan tentang proses pelaksanaan uji kompetensi. Dan ini legalitas kami bernotaris, ada juga NPWP, dan kita juga taat pajak. Nah, untuk dukungan kami, proses berdirinya LSP ini sebenarnya tidak serta-merta si A, si B mempunyai modal dan terus mendirikan, tidak. Akan tetapi proses mekanisme prosesnya untuk pendirian ini
lahir dari rahim asosiasi. Perlu saya sampaikan ulang bahwasanya LSP ini lahir dari asosiasi. Di kami ada dua yang membidani lahirnya LSP kami, Profesional Desa Buana, ada dua asosiasi TPP. Di antaranya Dewan Pengurus Pusat, Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara. Dan asosiasi yang kedua yaitu Asosiasi PDSIA. Anu ada barang lagi Tentang visi dan misi kami, Bapak Ibu, menjadikan lembaga sertifikasi profesi di bidang pendamping desa yang unggul, profesional, dan kredibel. Tentang misi kami, memberikan layanan dan seterusnya, memastikan kualitas pelaksanaan sertifikasi dengan sistem penjamin mutu yang komprehensif, melaksanakan sertifikasi kompetensi yang handal diakui oleh nasional dan internasional, melaksanakan sertifikasi kompetensi pada tenaga pendamping profesional untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Tujuan daripada LSP Pro DP adalah tercapainya standar kompetensi sumber daya manusia tenaga pendamping desa profesional. Tersedianya sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau di kami ada 4 untuk skema PLD, TPD, dan TAPM, kabupaten, kota, dan provinsi. Tersedianya materi pasti meningkatkan kepercayaan stakeholder untuk membantu meningkatkan kinerja sumber daya TPP manusia dan mengembangkan infrastruktur sertifikasi kompetensi khususnya asesor kompetensi dan tempat uji kompetensi. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, TPP yang hadir pada malam hari ini ada 4 di kami. TPD, PLD, TAPM, baik kota maupun provinsi. Kemitraan kami, Bapak Ibu, tentu jelas kami bermitra dengan Kementerian Desa. Terus yang kedua, BNSP, ini otomatis karena kami itu sebenarnya hanya kepanjangan tangan daripada BNSP. Karena apapun proses kami dan apapun hasilnya, apapun keputusan kami laporkan ke BNS. Dan terus selanjutnya untuk asosiasi sudah saya sampaikan tadi, ada 2, APMBN dan juga PDSIA. Biaya sertifikasi, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, untuk pembiayaan itu sebenarnya kami tidak serta-merta memutuskan sepihak, akan tetapi sudah diatur oleh keputusan menteri, regulasi dari Kementerian Desa. Dan untuk beberapa syarat, untuk beberapa syarat dari semua skema yang ada kami tuangkan dalam materi ini. Ini persyaratan dasar, Bapak Ibu, ya, yang kami sampaikan, dan nanti ketika Bapak Ibu memutuskan untuk melakukan pendaftaran, nanti kami akan menyampaikan informasi lebih lengkap. Nanti ini bisa dibaca. Ini salah satu aja saya baca tentang bisa. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang persyaratan uji kompetensi. Saya hanya menyampaikan ulang saja. Yang jelas pasti ada ijazah, ada pengalaman kerja. Kalau di syarat skema di peraturan SKKN itu, kalau PLD itu minimal 2 tahun. Akan tetapi informasi beredar ada juga yang 1 tahun. Foto berwarna dan seterusnya, dan sisanya dokumen portofolio yang relevan, dan itu di luar persyaratan dasar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk
media narahubung ini ada 4 narahubung ya, di antara kontak HP dengan aplikasi WA, nyambung WA, ada Instagram, ada email, dan ada alamat. Ketika Bapak Ibu main ke Jakarta, bisa mampir ke kantor kami di daerah Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Nah, untuk dasar hukum Bapak Ibu, kami selalu berlandaskan pada undang-undang tentang ketenaga kerjaan, bahwasanya tenaga kerja itu berhak mendapatkan mempunyai hak untuk meningkatkan kompetensinya, diantaranya sertifikasi uji kompetensi. Terus tentang keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang penetapan standar, dalam hari ini SKKNI Bapak Ibu ya, tentang jasa profesi, ilmiah, dan teknis. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 359 dan seterusnya. Dan untuk landasan hukum kami tentang Kepmendes 114 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi TPP. Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir pada malam hari ini, betapa pentingnya sertifikasi Bapak Ibu. Tentu walaupun di luar sana berkembang tentang keputusan-keputusan politik ya, akan tetapi secara normatif sebenarnya untuk sertifikasi itu sangat penting. Karena apa? Apapun kemampuan kita, apapun keahlian kita, kalau belum diakui oleh negara, itu terkadang kita mendapatkan hambatan-hambatan ketika kita menuju jenjang karir. Di antaranya itu. Tentu ya di luar keputusan-keputusan politik ya, nanti saya akan sampaikan beberapa hal penting lainnya tentang informasi-informasi yang sifatnya sifatnya berkembang di masyarakat. Saya sampaikan bahwasanya di antara pentingnya sertifikasi adalah menjamin terselenggara layanan pendamping desa yang berkualitas, di antaranya itu. Karena dengan kita proses melakukan uji kompetensi, kita akan memahami betul bagaimana langkah-langkah pelayanan, langkah-langkah menjadi seorang TPP yang profesional dan handal. Adanya pengakuan kompetensi teknis TPP oleh negara seperti yang saya sampaikan tadi. Menunjang karir otomatis. Nah, ini kalau menunjang karir ini sifatnya naratif ya, ada yang berkembang, ada kebijakan, ada landasan-landasan keputusan-keputusan. Dan terpenting, tidak kalah pentingnya adalah peningkatan profesionalisme dan etos kerja. Terus kegunaan tentang SKKNI. Nah, ini sudah mulai masuk bagaimana seorang TPP ini sudah mulai harus memahami tentang kesiapan-kesiapan. Di antaranya memahami tentang SKKNI, Bapak Ibu. SKKNI TPP ya sebagai SKKNI ini untuk acuan. Untuk acuan. Karena dengan adanya SKK ini kita akan memahami kriteria unjuk kerjanya seperti apa di lapangan, kita akan lebih memahami. Beberapa poin menyusun uraian. Menilai unjuk kerja tenaga pendamping desa profesional, melakukan sertifikasi profesi tenaga pendamping desa profesional, dan menyusun, melakukan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan atau DIGAP dalam rangka pengembangan SDM. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah mulai
proses-proses ya, alur bagaimana kita untuk mempersiapkan diri kala kita memutuskan untuk mengikuti uji kompetensi. Di antaranya bukti atau dokumen ya. Nah, yang dimaksud buktinya apa? Bukti adalah sesuatu yang mendukung asesi terhadap kompetensi yang diajukan. Ibaratnya Bapak seorang TPP PLD katakanlah, bukti-bukti dokumen yang selama ini Bapak lakukan, salah satu contoh katakanlah ketika melakukan pendampingan pelaksanaan program pembangunan desa, katakanlah pembangunan desa, pengaspalan gang gitu. Nah, tentu ada banyak dokumen-dokumen penting yang di situ berkaitan dengan Bapak Ibu, record kerja. Nah, di sini yang dimaksud tentang bukti dokumen. Nah, untuk aturan daripada bukti itu sendiri ada 4, mungkin jelas, valid, otentik, terkini, ya terutama terkini. Jangan sampai ketika bukti dokumen yang kita sampaikan itu sudah kadaluarsa, terus memadai. Jenis dokumennya apa aja? Untuk jenis dokumen sesuai dengan peraturan yaitu bukti bisa langsung ya, dan tidak langsung atau tambahan ya. Terus dan untuk dimensi kompetensi, nah ini sudah mulai apa ya, dari sisi sudah masuk wilayah etos kerja, bagaimana seorang TPP itu mempunyai kemampuan dimensi kompetensi. Di antaranya seorang menyelesaikan tugas individu, kemampuan seorang menyelesaikan masalah yang berbeda ya, menyelesaikan beberapa tugas yang berbeda dalam satu kerjaan. Mungkin bisa membayangkan. Terus manajemen contingency management skill, ada juga job role environment skill dan juga transfer skill. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini sudah mulai ke tahap persiapan seorang TPP untuk mengajukan atau mengikuti uji kompetensi. Tentu menyiapkan biaya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan informasi yang cukup mengembirakan, akan dibantu oleh pemerintah daerah. Ini saya kira jarang-jarang nih, selama saya melakukan sosialisasi rata-rata TPP ini melakukan pembayaran secara pribadi atau mandiri. Mengikuti sosialisasi, Bapak sudah menjalankan tahap ini, terus melakukan pilih skema sesuai dengan kerjaan Bapak Ibu. Bukti dasar tadi tentang ya, tadi sudah disampaikan dokumen yang relevan. Dokumen yang relevan ini menunjang ya, dokumen yang berkaitan. Nah, alurnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini ada 8 tahapan. Yang pertama, calon asesi mendapatkan informasi dari tim LSP. Ini kita udah mulai tahap 1. Terus yang kedua, calon asesi mendaftar melalui Google Form. Nah, ketika Bapak Ibu ataupun koordinator atau pimpinan dari berbagai tingkat, mulai provinsi atau kabupaten daerah, selaku pimpinan yang membawai TPP, ketika sudah melakukan keputusan untuk melakukan uji kompetensi, nanti akan masuk tahapan kedua. Dan tahapan ketiga nanti setelah melakukan pendaftaran, kami dari pihak LSP personalnya akan melakukan memberikan informasi selanjutnya, diantaranya tentang APL 01 dan APL 02. Dan tentu kita juga akan melampirkan tentang skema sertifikasi dan juga SKKNI. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah memahami dan pernah membaca atau mulai menghafal tentang semua, minimal membaca tentang SKKNI nomor 201 tahun 2000. Selanjutnya pra-assessment. Nah, pra-assessment seperti apa? Nah, ketika Bapak sudah mendaftar dan sudah menyetorkan dengan APL dan sudah memenuhi kuota, untuk perlu diketahui kuota kami sebenarnya per 20 Bapak Ibu, per 20, dan ketika sudah pendaftaran kita
siap menjalankan uji kompetensi. Kenapa per 20, minimal 20? Karena atau lebih ya, minimal 20, karena itu hitung-hitungan secara materi, Bapak. Ketika kami pergi ke suatu tempat menjalankan uji kompetensi, melakukan perjalanan, terus kebutuhan logistik dan segala macam, kebutuhan alat kantor, sehingga itu akan terpenuhi ketika minimal pesertanya itu 20, dan itu sudah diatur oleh BPNS. Kembali ke pra-assessment. Nah, pra-assessment ini akan pihak asesi, calon yang kita akan uji, akan diberi kesempatan bertemu atau kita jadwalkan bertemu dengan asesor dengan LSP, asesor dengan TPP. Asesor ini nanti bisa jadi akan menguji, ya, bisa jadi menguji, karena ini masih tahap pra. Nah, pra ini wilayah kerjanya adalah membantu melengkapi ya, mungkin ada sedikit kritis. Salah satu contoh, Bapak melampirkan foto, katakanlah foto waktu proses penyerahan bantuan, katakanlah. Nah, pasti asesor itu akan tanya, Bapak melampirkan foto. Nah, untuk dokumen penunjangnya ada nggak, Pak? Nah, kita hanya membantu wilayah-wilayah yang wilayah kurang di pra-assessment seperti ini. Ya, ada sedikit diskusi di TPP, masih bingung, katakanlah. Nanti bisa melakukan diskusi di pra-assessment. Hingga sampai tahap sama-sama mendapatkan informasi, dari asesor juga merasa mendapat informasi lengkap, dari TPP juga sudah merasa mendapatkan informasi lengkap. Ketika keputusan selesai, baru setelah tutup, baru nanti tahap berikutnya adalah pengumuman jadwal dan TUK. Nah, tahapan ini juga merupakan tahapan yang paling penting, Bapak Ibu, karena ini sudah masuk ke wilayah kami. Kenapa? Untuk proses jadwal mungkin tentu sangat mudah ya, tetapi untuk proses penentuan TOK ini kami juga ada peraturannya, Bapak Ibu. Sama di Banjar, katakan. Kita juga akan melakukan survei Hamin 10 hari. Paling lambat-lambatnya ya Hamin 10 hari kita sudah melakukan survei untuk lokasi uji kompetensi, apakah sesuai dengan peraturan atau belum. Ketika kita mengunjungi salah satu tempat, ketika sudah melakukan kunjungan dan dinyatakan sesuai, dokumentasi kami akan siapkan, dan dokumen TUK ini, tempat TUK ini nanti kita akan lampirkan pengajuan ke BNSP, dan karena ini syarat penting juga untuk wilayah kerja kami di LSP. Untuk pelaksanaan uji kompetensi tahap berikutnya, maksud saya pelaksanaan uji kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu sudah benar-benar tahap ini ya, pelaksanaan uji kompetensi. Nah, biasanya kebanyakan Bapak Ibu TPP ini merasa takut di proses uji kompetensi, merasa grogi waktu pelaksanaan persiapan uji kompetensi. Nah, menurut saya Bapak Ibu, saya kira nggak perlu takut. Sebenarnya pihak asesor sebenarnya membantu beberapa dokumen Bapak Ibu yang selama ini dilakukan. Terus tentu ada diskusi-diskusi ya, secara lesan, secara tanya jawab, maupun hanya melihat berkas. Nah, nanti proses-proses uji kompetensi seperti itu nanti. Sekali lagi saya sampaikan, sebenarnya untuk pelaksanaan uji kompetensi tidak layaknya kita unas terus penentuan nanti kalau gagal seperti apa. Saya kira jangan sampai berpikir ke arah situ. Relax saja, ya, secara pribadi ya. Dan untuk selanjutnya adalah perapian dokumentasi asesi. Nah, ini udah wilayah kami Bapak Ibu, dan tahap ke-8 selesai ini sudah masuk wilayah kerja kami koordinasi dengan LSP untuk proses pengajuan belangko. Ketika yang melakukan uji kompetensi lulus dan enggaknya, kita sampaikan semuanya. Yang lulus nanti akan mendapatkan sertifikat atau pengakuan dari BNSP. Nah,
ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran proses, nah di proses pelaksanaan, proses ya mulai detik ini ya, ini udah masuk tahapan sosialisasi. Ketika sudah komunikasi dengan BP, kami akan menyampaikan hak asasi, di antaranya layanan informasi. Ada empat narah hubung tadi, ada nomor HP, email, dan juga alamat. Ketika Bapak di Jakarta main ke kantor kami, ada juga sosmed kami. Kembali ke ini udah masuk wilayah proses pelaksanaan. Hak asasi apa aja? Ya, kami akan menyediakan printer, kertas. Ya, kenapa akan kami siapkan? Kita juga ketika merasa ada kekurangan dokumen dan harus segera di-print, tentu kalau tidak memahami peta wilayah tertentu, katakanlah kebetulan TK-nya di Banjar, orang luar ke sana nggak ngerti tempat fotokopi. Nah, kami menyediakan di sini. Nah, mendapatkan snack dan makan siang, Bapak Ibu ya. Pembekalan. Nah, ini pembekalan ini bisa jadi kalaupun ada mungkin disepakati teman-teman yang TPP yang mendaftar ketika memohon, kita pengen lagi nih membuka Zoom meeting, boleh, kami akan biaya pendaftaran otomatis ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah termasuk pajak ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran ke kami atau sertifikasi yang akurat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk biaya uji kompetensi sebenarnya sudah diatur. Ketika uji kompetensi di Jakarta atau di kantor kami atau tempat uji kompetensi di kantor kami jauh lebih murah. Tapi Bapak Ibu perlu menghitung ketika proses ini tentu kan naik pesawat. Mungkin pendaftaran ke kami murah, tetapi prosesnya ke sini mungkin bisa lebih mahal. Nah, ini per 20 orang Bapak Ibu. Sekaligus kami sampaikan, memang untuk proses kompetensi memang diatur 20 orang atau 5 orang. Ini di tempat kami ya, yang biaya angka biaya ini di kantor maksudnya. Nah, baru ini biaya uji kompetensi TUK sewaktu. Sewaktu itu kita menuju ke lokasi kesepakatan, seumpama TUK-nya di Banjar, nah kita ke sana. Biayanya berapa Bapak Ibu? Nah, di sini sudah ada biaya. Banjar, Kalimantan Selatan, benar Bapak Ibu ya? Kalimantan Timur Bapak ya? Selatan, maaf. Kalsel, ya, Kalimantan Selatan, ibu kota Banjarbaru. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu, kolomnya kelihatan Bapak Ibu ya. Nomor 13 Bapak Ibu. PLD angkanya segitu, TPD angkanya segitu, 2 jutaan lah. TPD 3 jutaan. Bapak Ibu, maaf, sorry, 2 jutaan, TPD juga 2 jutaan. Terus TAPM ini udah di atas 3 ya. Dan seterusnya TAPM provinsi 3 jutaan, hampir ya 3,5 juta. Ini sudah tahap beberapa dokumentasi kami waktu proses witness itu kami diuji oleh LSP proses teknis simulasi uji kompetensinya seperti apa. Dan kami melengkapi semua skema kami lakukan uji kompetensi secara simulasi dan disaksikan oleh anggota BNSP langsung, anggota komisioner. Nah, ini beberapa dokumen kami waktu proses pelaksanaan uji kompetensi. Nah, ini yang terakhir kegiatan kami Bapak Ibu. Kami, saya ulangi lagi, kami itu LSP 3 bahasanya ya. LSP 3 itu dalam arti LSP swasta. Kalau di Kemendes juga ada LSP ya, yang dalam hal ini ketua LSP-nya Ibu Ismi ya, Ibu Ismi. Dan kami selalu koordinasi, kami selalu dibina untuk informasi, dibina dalam hal apapun.
mungkin kami sharing informasi, kami diberi arahan, kami diberi beberapa kiat-kiat bagaimana teknis-teknis komunikasi. Nah, kami selalu di setiap ya di waktu tertentu kami diajak kumpul bersama LSP swasta lainnya. Nah, saya perlu untuk tambahan Bapak Ibu ya. Kenapa saya jadi ingat Pak? Ini foto waktu saya rapat terakhir bersama Ibu Ismi, Ketua LSP. Pak menyampaikan betapa pentingnya sertifikasi. Karena apa? Ya mungkin ini hanya informasi berkembang ya. Karena apa? Pihak pemerintah, ya pemerintah dalam hal ini memberi anggaran akan memutuskan melanjutkan manakala semua TPP yang ada itu sudah memegang sertifikat uji kompetensi. Nah, itu yang saya dengar. Nah, artinya apa? Ini betapa pentingnya kita melakukan uji kompetensi karena berkaitan dengan keberlangsungan, ya, keberlangsungan keberadaan TPP. Nah, ini sifatnya hanya informasi yang berkembang ya. Mungkin untuk kevalidannya seperti apa, kami juga itu mempertimbangkan sebenarnya. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Jika ada pertanyaan, monggo silakan bertanya. Atau sebelumnya, sahabat saya Mas Perdana bisa menambahin jika ada yang kurang yang saya sampaikan, monggo. Ya, untuk yang dipresentasikan dari Cak Sodik kurang lebih sudah sesuai ya. Mungkin dari skemanya Cak. Nanti ini kan sekitar ada 50-an peserta yang ikut sosialisasi. Kemungkinan kira-kira ada berapa persen yang berminat untuk sertifikasi seperti itu. Baik, Ibu Dian ataupun Iya, Bapak siapa? mungkin bisa merespon sedikit atau memberi Iya. gambaran tentang Ya Pak, terima kasih. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kabupaten Banjar, ini permasalahan saat ini bukan minat atau tidak minat, tetapi wajib, Pak. Karena anggaran sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Oke, baik. Artinya teman-teman tinggal memikir dokumennya saja. Kalau di luar sana, mohon maaf di kabupaten lain barangkali masih memikir dokumen dan masih memikir biayanya. Tetapi kalau untuk di Kabupaten Banjar, mohon maaf, biaya sudah disediakan dari pemerintah daerah. Jadi mau Oke, baik. tidak mau, suka tidak suka harus, Pak. Teman-teman Oke, di baik. Kabupaten Banjar siap maju, Pak, untuk TA itu ada 6 orang, nanti skema TA Kabupaten ada 6 orang, skema PD ada 47, dan skema PLD sisanya itu masih ada 8 orang, Pak. Jadi itu Baik, yang baik. dari Kabupaten Banjar. Lanjut ya Pak, ya mungkin sedikit pertanyaan kami Pak. Iya, baik. Kami sudah mendengar malam ini bagaimana profilnya LSP Pro DB Pak. Kalau kemarin-kemarin kami tahunya baru LSP KDP DTT dan LSP Pemberdayaan dan Pembangunan. Nah sekarang kami sudah mendengar sendiri terkait LSP Profesional Pro Desa Buana ya Pak ya. Iya, Dan betul. kami sudah mendengar semua tadi mulai profilnya sampai ke asesornya dan sebagainya. Harapan kami ini nanti tidak bimbang lagi Pak. Kami menjatuhkan pilihan yang tepat begitu. Walaupun Iya, LSP ini kan bukan LSP internal ya Pak ya, LSP bukan, pihak iya. ketiga begitu. Tapi Betul. mudah-mudahan ini kami tetap mempunyai keyakinan bahwa LSP ini mohon kami difasilitasi lah untuk TPP Kabupaten Banjar. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, Pak, dari sekian asesor tadi, mohon izin Pak, tadi mungkin agak terlalu cepat. Asesor yang mana-mana Pak tadi dari Kementerian Desa, Pak?
tadi kan ada beberapa asesor ya Pak ya, ada beberapa tadi, ada Iya. berapa Pak yang dari Kementerian Desa. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan TUK-nya Pak, tempat uji kompetensi. Kalau kemarin-kemarin itu Pak dilaksanakan di Banjarmasin. Mohon maaf itu agak menyulitkan kami pendamping Pak. Harapan kami TUK-nya ini berada di tengah-tengah yang mungkin tidak jauh lah kami untuk menjangkau. Misalnya di Banjarbaru lah supaya teman-teman mudah nanti. Kalau kemarin di Banjarmasin, mohon maaf Kak, kami kesulitan begitu karena tidak ada penginapan. Nah, mudah-mudahan nanti yang akan datang ini bisa dilaksanakan di Banjarbaru. Nah, saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan Bapak tadi. Memang kemarin kami mendengar sertifikasi itu sudah meriap dingin, Pak, termasuk termasuk teman-teman. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak, kita rileks saja. Betul, saya sepakat itu karena yang dilakukan teman-teman ini sebenarnya kan sudah dilakukan oleh teman-teman. Tinggal apakah teman-teman itu tertib administrasi atau tidak. Karena saya yakin itu semuanya sudah dikerjakan oleh teman-teman baik skema PLD, skema PD maupun skema TA. Nah, tinggal kita administrasinya ini Pak, mudah-mudahan ini yang teman-teman segera melengkapi dalam waktu dekat. Mungkin itu Oke, Pak, terima baik. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sodik, saya ingin menjawab ya pertanyaan dari Bu Dian. Iya, Terkait silakan. yang pertama tadi terkait lokasi ya Bu ya. Ya, betul tempat. Maaf, asesor ya Bu ya. Iya Pertama. Pak, akses. Ya, terkait asesor karena berhubung kami ini LSPP 3 secara ini kan dibangun dari asosiasi. Jadi memang ditugaskan oleh asosiasi kita membentuk sendiri nih LSPP 3 yang tidak melibatkan internal dari Kementerian Desa seperti itu. Jadi asesor kami ini dipastikan sudah tersertifikasi dari kompetensi teknisnya hingga ke sebagai asesornya. Kemarin tahun lalu ya Cak Sutik ya atau 2 tahun yang lalu ya sudah mengikuti pelatihan asesor kompetensi Ya, di bidang tenaga pendamping profesional seperti itu. Jadi dipastikan untuk legitimasi atau keabsahan dari asesor-asesor ini bisa dipastikan LSP Pro DB eh, siap untuk terjun di lapangan seperti itu, Ibu. Terus terkait yang kedua, mohon maaf sebelumnya terkait lokasi ya, TUK ya. Untuk lokasi dan TUK, mohon izin untuk yang ada di room Zoom ini, apakah hanya satu kabupaten di Banjarbaru saja atau ada beberapa seperti itu, Ibu? Jadi, Semua eh, Kabupaten Banjar Pak, dari Kabupaten Banjar, oh Ibu ini yang kota. di dalam ini Iya, Kabupaten Banjar ya? iya, iya. Oke, baik. Kita bisa ada opsi ya, Ibu ya. Kita kemarin kan sempat dapat arahan dari Ketua LSP, opsional. Kalau uji kompetensinya di Jakarta kan pasti biaya dari transportnya Bapak Ibu kan pasti meledak ya. Karena ada sekitar 50 lebih eh, peserta. Kalau ke Jakarta berbondong-bondong kan otomatis eh, bisa jadi 50 kali lebih mahal seperti itu ya estimasinya. Nah, kemungkinan kalau untuk TUK kami bisa menyesuaikan saja nanti eh, seandainya Ibu punya pandangan kriteria dari kami untuk persyaratan teknis TUK nanti akan disampaikan apa saja yang dapat menjadi kriteria. Nanti dari pihak LSP koordinasi dengan koordinator atau yang bertanggung jawab di wilayah Banjarbaru ya. Seperti itu. Nanti bisa Ya, eh, kita verifikasi apakah sudah sesuai atau layak sebagai TUK atau belum seperti itu, Ibu. Jadi dari kami juga tidak ingin menyusahkan dari para peserta, justru kami ingin memfasilitasi atau memudahkan ketika nanti uji kompetensi ini seperti apa, seperti itu, Ibu. Jadi tidak tidak saklek harus di Banjarmasin, harus di mana. Kita ngikut aja. Kalau memang opsinya di daerah Kabupaten Banjarbaru itu ada tempatnya, ada fasilitas mungkin penginapannya dan lain-lain, itu mungkin bisa seperti itu. Kan nanti ketika nginput nginput pendaftaran, kami kan pasti akan melihat potensi ASESI ada berapa. Ketika potensi ASESI itu diestimasikan ada 50 orang, kita harus berapa peserta yang jalan seperti itu.
yang jalan berapa personil dari LSP yang akan terjun seperti itu, Bu. Ya, Pak Jadi Asis. nanti bisa diestimasikan perkiraan berapa lama atau berapa hari kegiatan itu akan dilaksanakan seperti itu. Jadi jauh-jauh hari kan kita bisa koordinasi terkait pelaksanaannya waktunya kapan kira-kira, terus dilakukan di mana, terus kami akan memberikan clue untuk persyaratan TUK seperti apa. Jadi nanti sampai sana kita verifikasi, mungkin H-1 bisa verifikasi TUK, mungkin ada beberapa hal yang kurang bisa dilengkapi. Pokoknya kita permudah Ibu Ya, terkait Pak. terkait itu nanti koordinasi saja bisa sama saya atau ke Cak Sodik langsung sama tim teknis nanti yang akan terjun karena kami kan belum tahu nih berapa peserta yang akan eh, mengikuti sertifikasi kompetensi seperti itu Ibu. Terus untuk yang terakhir tadi mohon izin Bu, tadi ada 3 pertanyaan ya. Iya. Eh, Kalau teman-teman mendengar sertifikasi itu sudah meriap dingin, Pak. Tapi harapan kami seperti apa yang disampaikan Bapak tadi, kita ini Oh, sebenarnya rileks saja iya karena rileks. semua pekerjaan itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Heeh. Tinggal bagaimana administrasi mereka membuktikan supaya itu VATM valid, asli, terkini dan memadai. Itu aja, Oh Pak. iya, Terima kasih. oke. Mungkin sedikit tips dari saya ya Bu ya. Karena beberapa kali saya juga sudah terjun di dunia sertifikasi ya, terkait dengan bukti-bukti atau bukti relevan yang nanti akan digunakan untuk uji sertifikasi atau uji kompetensi, itu yang pasti ada dulu fisiknya seperti itu ya. Seumpama adanya software juga tidak apa-apa dibawa aja. Maksudnya kami juga penuh toleransi apabila ternyata dokumennya software semua. Ternyata dokumennya apa namanya belum ada validasi dari pimpinannya, contoh atau seperti apa. Kami akan beri waktu yang pasti. Kami memastikan bahwasanya seluruh tenaga pendamping profesional di daerah Banjarbaru ini memang eh, secara kontinu itu berjalan seperti itu, Ibu. Jadi tidak ada yang modelnya seperti punya data soft file. Mungkin kalau laporan kan fisiknya dilapor ke ini ya, ke apa namanya, disetorin ya. Mungkin biasanya ada scannernya atau filenya gitu. Itu bisa jadi salah satu bukti relevan seperti itu, Bu. Terus kayak bukti-bukti mungkin presentasi atau pendampingan menjadi memfasilitasi desa contoh itu. Terus bahan-bahan undangan mungkin pernah menjadi narasumber di mana itu bisa jadi apa namanya bukti relevan seperti itu Bu. Jadi ada beberapa eh clue-nya itu pada setiap unit di skema kompetensi itu yang akan menjadi acuan penilaian dari para asesor seperti itu. Jadi contoh ada judul unitnya eh, apa memfasilitasi pembangunan desa. Outputnya apa gitu, bukti relevannya apa. Mungkin pernah mengadakan sosialisasi atau mengadakan pendampingan dan lain-lain itu ada rekamannya. Istilahnya ada hasilnya, outputnya apa berbentuk dokumen soft file ataupun hard file itu bisa disiapkan seperti itu. Untuk tadi yang disampaikan VATM, valid asli terkini memadai itu saya rasa untuk TPP ini 5 tahunan ya atau 3 tahunan ya pergantiannya atau per tahun ya. Mohon izin Cak Sodik. Gimana? Untuk TPP ini SK-nya per tahun atau Per tahun bukannya? per Per tahun ya? tahun, Pak. Panjang. Iya. Jadi jatuhnya setiap tahun itu memperpanjang. Setiap tahun anggaran itu Memperpanjang ya panjang. jatuhnya ya. Oke, jadi untuk masalah bukti relevan itu eh, mungkin bisa dikasih clue Cak Sudik apa saja nanti yang perlu disiapkan oleh teman-teman dari TPP Banjarbaru. Jadi nanti Oke. ketika kita tektokan aja Ibu ya. Maksudnya perlu berapa lama untuk menyiapkan semua kesiapannya, lalu eh, butuh berapa lama juga kita memediasi eh, komunikasi antara
Ini kan kami di Jakarta posisinya. Terus ibu kan yang berada di Banjarbaru, Wita ya berarti ya, Kita. selisih 1 jam. Jadi ya mungkin untuk kelanjutannya nanti bisa by text saja sama Pak Sodik atau sama saya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Pertanda untuk tambahan informasi-informasi pentingnya. Saya juga perlu merespon ini ya, yang ada di chat room. Ya, baik. Bapak siapa ini ya? Kabupaten Riring. Ini penamaannya wilayah TP TAPMP P3MD Kabupaten Banjar. Izin Pak bertanya untuk PLD berapa yang diuji kompetensinya, untuk PD berapa jumlah untuk dan PD maupun TA. Nah, untuk jumlah ya, untuk jumlah unit ya, unit kompetensinya PLD itu 8, 8 unit kompetensi. Dan untuk TPD juga, memang ini TPD ini saya banyak nih, TPD dan TAPM Kabupaten itu kurang lebih sama 14-an ya, TPD 14 unit kompetensi, terus TAPM Kabupaten juga sama 14, TAPM Provinsi ini sedikit 10 atau berapa seingat saya. Itu Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke room chat. Alangkah baiknya dibikinkan grup aja untuk mempermudah dalam komunikasi dan mempersiapkan. Nanti ini wilayahnya Ibu Dian ya, nanti monggo difasilitasi. Ya, Pak. Kembali ke soal mendengarkan tentang ujian ya, uji kompetensi apalagi itu udah grogi Bu ya di teman-teman ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya itu kita itu membantu ya, membantu. Ibaratnya ini membantu merapikan dokumen ya, tentu dengan sesuai dengan peraturan ya, membantu dokumen. Oh Ibu, contoh komunikasi. Oh Ibu pernah melakukan ini, dokumentasinya mana Bu? Nah itu diatur di tahap-tahapan komunikasinya, sebenarnya diatur. Nanti Ibu, tapi sebenarnya kuncinya satu, tertib secara administrasi dan pendokumentasian sebenarnya. Contoh waktu, ya ini salah satu contoh kecil aja, ketika melakukan penyaluran bantuan A, ketika melakukan advokasi, pendampingan pembangunan katakan. Nah, itu kan di semua proses perencanaan sampai proses pelaksanaan kan, baik secara individu maupun kelembagaan desa, kan tentu ada dokumen-dokumen penting, di antaranya surat tugas, survei. Nah, itu juga bagian dari dokumen relevan. Mungkin surat laporan ketika TPP terjun ke lapangan, itu pencatatan itu juga bagian dokumen-dokumen yang relevan ya. Nah, mungkin itu satu contoh-contoh kecil ya, termasuk dokumen foto. Itu juga masuk bagian dari yang relevan kalau pengen Bapak Ibu sampaikan, dan itu masih ada pertimbangan-pertimbangan khusus ketika foto ini dilampirkan menjadi bagian dari dokumen. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika melampirkan foto ini juga secara peraturan ya, tentu nanti pelaksanaan adalah ASESO juga akan mempertimbangkan secara khusus apakah foto ini juga VATM atau masih relevan atau seperti apa. Nah, begitu Bapak Ibu tentang dokumen. Nah, memang di kami itu mempunyai trik khusus Bapak Ibu ya, trik khusus bagaimana nanti ketika daftar ke kami akan melakukan penyampaian informasi dan trik-trik khusus agar Bapak Ibu itu
eh, tidak grogi, merasa lebih pede karena dokumentasinya lengkap. Nah, itu tuh kita sudah mempunyai trik-trik khusus agar Bapak Ibu merasa lebih pede. Itu Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke forum chat. Materinya nanti tolong di-share ya Bapak Ibu. Nanti kami akan share. Mungkin melalui Ibu Dian ya. Nanti kami akan share. Selanjutnya kami buka pertanyaan lagi. Monggo Bapak Ibu dari 60 peserta ini. Ya 58 ya. 58 peserta yang hadir pada malam hari ini. Masih bingung. Monggo Bapak Pak Dik, Ibu. Lebih baik. Pak Dik, Monggo ya. ya itu ada yang nanya terkait dokumen disiapkan itu di tahun berapa Oh ya. minimal. Untuk dokumen yang disiapkan untuk minimal tahun berapa? Terkini, kalau berdasarkan bukti dasar ya, berdasarkan bukti dasar itu kayaknya minimal menyesuaikan. Kalau PLD tadi kayak maksimal 2 tahun, 2 tahun terakhir. Dan itu akan mengikuti sesuai dengan skema yang dipilih. Itu yang saya ketahui. Mas Perdana mungkin bisa menambahkan. Ya, siap Pak Dik. Terkait dengan minimal dokumen pada tahun berapa ini sebenarnya ada kriteria di setiap sektor masing-masing ya. Untuk karena TPP ini SK-nya perpanjangannya per tahun, mungkin 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang masih bisa seperti itu. Cuman kalau kalau saran saya tetap memakai yang terbaru karena agar asesor tidak menggali lebih dalam lagi terkait dengan bukti-bukti yang ada seperti itu. Jadi kalau ada mungkin laporan laporan kegiatan gitu dari tahun 2021, 22, 23 ada semua bisa dijadikan lampiran semuanya seperti itu. Atau pilih opsi yang tahun terbaru saja seperti itu, Pak Sutik. Siap. Terima kasih Mas Perdana. Bapak Ibu mungkin kalau malu boleh ngechat ke chat room kami. Oke, saya langsung baca. Izin bertanya untuk uji kompetensi PLD tadi kan ada 8. Itu apa saja Pak? Nah, berarti kita harus buka skema Bapak Ibu. Mas Perdana, apakah bisa ya diinformasikan skema seperti itu? Kalau skema mungkin unitnya saja, Cak. Oh, Di unit dari apa peta okupasi itu bisa di-share mungkin nanti karena di situ kan unit-unitnya sudah diatur dari Kemendesa langsung. Jadi itu patronnya kami dari skema itu kita ngadopsi ke peraturannya langsung. Jadi mungkin bisa di-share aja yang peta okupasi dari Kemendesa terbaru. Seperti itu, Cak. oke. Yang surat edaran itu ya. Ya, SE yang mengenai Baik, yang perubahan. untuk bertanya nanti kita lampirkan saja via ini Pak ya, via via file, via file. Ya sambil menunggu ini coba saya hanya bacakan aja, ya bacakan saja. Mohon maaf proses masuk ke file. Hmm. Masih proses Bapak Ibu. Apa ya? Hal itu Pak. Itu dia sudah Ini jadi saya bacakan salah satu ya di PLD ya.
Langsung gue tertaiknya itu malam. Mendengar Bapak Ibu ya? Mendengar ya? Saya akan bacakan sedikit saja. Itu Nah, untuk kunci PLD, itu ya kunci di rumah di rumah. unit Kunci kompetensinya dipakai apa itu. aja? Ya, antaranya Oh, bulan satu, pakai kalender melakukan gitu. fasilitasi pendataan desa. Nah, Itu di rumah itu kalau tahu Bapak tidak? Ibu Itu dipakai, mungkin itu ya dipakai. yang merasa yang Indonesia, hari ini menjadi Indonesia. PLD, Itu Haji Wati. mungkin di awal-awal tahun pasti pernah melakukan ini. Itu Pasti. dari penyewaan. Ya, apa-apa contoh ya, itu. satu aja nih. Contoh, melakukan pendataan. Oke, ada informasi suruh share screen. Oke, Bapak. Itu, itu, Coba itu. screen. Gimana? Ah, ini kami ambil dari APL 01 Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu ketika mendaftar dan menyampaikan identitas nanti akan langsung mendapatkan ini. Ada dua dokumen, APL 1, APL 2. Dan tentu ada beberapa trik dari kami nanti akan kami sampaikan. Nah, menyampaikannya kapan? Nanti Bapak Ibu pas waktu daftar ke kami. Karena Bapak Ibu belum daftar ke kami, nah kami tahan dulu. Tetapi ini karena ini hak ya, hak asesi nanti ini kami sampaikan. Kelihatan Bapak Ibu yang PLD? Mohon komentar kelihatannya. Jelas Pak, jelas. Nah, di sini ada pelaporan Bapak Ibu. Nah, saya akan sampaikan secara detail. Melakukan fasilitasi pendataan desa. Nah, Bapak Ibu perlu mendengar ulang proses waktu itu seperti apa ya? Apakah saya diundang sama pemerintah desa? Oh iya, saya waktu itu saya diundang atas nama TPP. Nah, undangan itu bagian dari dokumentasi yang relevan. Bukan bukti dasar ya, tapi dokumentasi yang relevan, yang berkaitan dengan kriteria unjuk kerja atau unit kompetensi unit ya, unit kompetensi Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu jalankan. Nah, setelah undangan, nah ini saya jadi semakin detail nih. Bapak nanti jadi semakin ngerti, semakin mudah nanti. Gak apa-apa ini saya bocorin dikit ini. Ibu Dian gak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Atau tambah senang kalau saya bocorin ini? Kalau saya bocor ini, saya berharap Mas Perdana nanti melakukan uji kompetensi ke semuanya ke kami ini Mas Perdana. Bukan begitu Mas Perdana harapan kita. Wajib. Wajib Karena ya. intinya seperti ini ya, harapan kami dari LSP Pro DP, pesan dari Dewan Pengarah, pesan dari Ketua LSP itu juga justru terkait dengan sertifikasinya ini kan sekalian saya menjawab, ini sertifikasinya kan berlaku 3 tahun ke depan. Jadi seandainya hari ini atau bulan-bulan ini itu sertifikasi dan Bapak Ibu kompeten, nanti akan masa berlakunya 3 tahun. Hampir semua sertifikat kompetensi itu berlakunya 3 tahun. Tiap sektor ada perbedaan. Untuk konstruksi itu 5 tahunan, sama ada yang dari tenaga teknis lingkungan hidup itu 5 tahun juga. Jadi kalau untuk di sektor tenaga pendamping profesional itu 3 tahun seperti itu, Bapak Ibu. Dan kami juga pasti akan membantu bagaimana cara untuk sertifikasinya itu agar tidak timpang seperti itu ya. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan selama menjadi TPP, lalu kami sertifikasi, itu kami pastikan kalau memang Bapak Ibu kompeten ya kan kompeten seperti itu. Sebenarnya semuanya kompeten Mas Perdana, hanya saja Butuh pengakuan. butuh pengakuan. Nah, proses butuh pengakuannya yaitu tadi Bapak Ibu undangan waktu saya diundang Pak Lurah itu dokumennya di mana ya? Nah, kadang itu yang bikin agak grogi mungkin di situ.
Nah, mungkin bisa jadi koordinasi dengan terkait, oh ya, boleh nggak saya minta file ulang, bla bla bla, dan seterusnya. Ya, nah, itu salah satu contoh saja Bapak Ibu ya. Atau perlu diterangkan lebih lanjut, Mas Perdana, atau cukup yang tadi soal unit kompetensi. Dan itu berlaku dan seterusnya Bapak Ibu ya. Seumpama eh, TPD dengan jumlah unit kompetensi ada 14. Nah, per unit kompetensi itu pasti ada dokumennya, Pak, yang tersimpan atau yang Pak Ibu dapatkan. Salah satu contoh aja yang paling atas ini. Ini pasti udah banyak. Undangan pasti, dokumentasi foto pasti, ya kan? Apalagi data pasti. Data itu berarti berkaitan dengan desk review ya. Kebutuhan pribadi Bapak ketika menjadi seorang TPP harus melaporkan ke atas. Nah, itu mungkin udah masuk wilayah desk review. Nah, satu satu unit kompetensi ini juga udah banyak dokumentasi yang relevan Bapak Ibu. Ya, ada juga tentang informasi yang relevan ya, pengakuan dari pihak ketiga, tetapi kami memakai itu. Apalagi ya yang ya pun berlaku dan seterusnya, melakukan fasilitasi, mungkin waktu itu ada undangan, ada pelaporan, setelah turun mendampingi pelaporan, ada dokumentasi foto, terus kalau apa itu namanya absensi harian itu pasti Bu ya, karena di sistem Bu ya. Ibu Dian seperti itu ya, kalau absensi harian di TPP itu. Ada DRP, Pak. Ya, DRP, Jadi report itu pendamping. otomatis harian ya. Iya. Harian itu menjadi bagian terkecil. Nah, saya perlu melakukan penambahan dan juga mau nanti Mas Perdana untuk CV itu bukan bagian dari dokumen portofolio Mas ya. Untuk CV itu ya, hanya tambahan aja ya. Untuk CV tambahan, cuman alangkah baiknya ketika SK itu per tahun juga bisa dicantumkan juga per tahun itu Oh SK ya, pembaruannya setelah gitu. pembaruannya ya minimal 1 tahun ke belakang. Mm-mm. Nah, gitu. Dan seterusnya Bapak Ibu, setiap ini pasti ada dokumentasi di dalamnya, ada prosesnya, ada rekamannya pasti. Jelek-jeleknya desk review apa RDP ya, DRP, report harian. Itu Bapak Ibu. Nah, mungkin dari sekian unit kompetensi mungkin ada tugas-tugas khusus. Nah, mungkin dari TAPM memberi surat tugas khusus by name katakanlah, atau namanya umum. Nah, saya kepengen tanya Bapak Ibu, setiap kali TPP ya, atau mungkin Ibu Dian selaku TAPM terus memerintah ke bawah, itu namanya di blasting kepada TPP aja atau by name Bu, Bapak Ibu? Ibu Dian, maaf. Contoh saya mau tanya nih. Ya, Pak. Gimana, Pak? Nah, ketika Ibu ya selaku TAPM memerintahkan TPP di bawahnya katakanlah TPD atau PLD untuk mengawal pelaksanaan program katakanlah. Kebetulan ada kasus konflik waktu pendirian BUMDes itu ada Yes. konflik sedikit. Nah, itu ketika memberikan surat tugas itu by name nama langsung atau kepada TPP di eh, TPD di kawasan zonasi ini. Nah, apakah penamaannya itu dibiaskan atau by name? Tidak ada by name by address, Pak. Langsung TPP, misalnya PD atau PLD gitu. Oh, berarti gitu ya kepada TPD, PLD yang wilayah ini mohon Iya. untuk itu bersurat atau lesan Bapak Ibu, Ibu Dian. Pernah memakai surat, namanya memo internal, Nah, bisa. Kadang-kadang cuma lewat WA, Pak, grup WA. nah, Mas Perdana, seperti itu kategori seperti apa? Itu Mas screenshot WA itu bagian dari dokumentasi relevan apa enggak itu? Ya kalau memang itu undangannya melalui WA ya nggak apa-apa, dibuktikan aja karena kan pasti akan ditanyain kan formatnya seperti apa, ada yang digital, ada yang seperti apa gitu. Kalau Ya. undangannya WA atau surat perintahnya
digital itu bisa disampaikan saja. Kayak WA gitu di screenshot lalu di print mungkin seperti itu. Oke, pengakuan Tapi kalau dokumen. kegiatan resmi Pak, misalnya rakor itu ada undangan-undangan resmi Pak dari kami. Oke, nah itu berarti bisa Bisa. dilampirkan Ibu. Nah, itu Ya. bagian dari dokumen relevan ya, Pak. Karena terbukti di situ ada by name, seumpama nama saya Sodik, oh ada nama itu. Nah, itu bisa walaupun undangannya itu sifatnya lampiran ya, serentak 200 orang itu nggak apa-apa. Ya, itu memang bagian dari eh, dokumen relevan. Oke. Izin ini untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, mohon izin untuk kelengkapan dokumen relevan ada minimal jumlahnya nggak? Kalau bisa di setiap unit kompetensi itu ada bukti-buktinya seperti itu agar dari tim juga memastikan kelengkapannya itu sesuai seperti itu ya. Seandainya ada 14 unit ya minimal satu unit mewakili ada satu dokumen lah seperti itu. Mewakili dari unit tersebut gitu. Jadi nanti Kalau ketika asesmen juga dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. minimal lebih dari foto, karena foto itu kan kadang butuh penafsiran ulang ya. Kalau ada dokumen bentuk tertulis itu pasti pihak calon asesor, maaf, pihak asesor yang akan menguji pasti langsung paham. Eh, ini sudah awalnya sosialisasi sudah mengarah ke konsultasi ini Mas Perdana. Bu Ibu Dian dan juga para TPP yang ada di sini perlu kami sampaikan Bapak Ibu untuk jadwal meeting ini kita berakhir di eh, kalau di kami di WIP itu 20.30. Kalau di situ mungkin 21.30 Bu ya. Ya. Ya masih 12 menit lagi. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu kira-kira sudah memahami ya kita menyampaikan satu contoh unit kompetensi dengan uh, produk keluaran dokumennya apa, kita juga jadwal JTI mohon ditetapkan. Nah, Ibu Dian mohon ini untuk dibantu dijawab. Kami belum bisa memberi jawaban. Ini Iya, karena belum tahapannya. iya. Berkaitan dengan jadwal, barangkali Pak ini paling cepat itu kalau APBD perubahan kan di Oktober, Iya. minggu ketiga atau minggu keempat ya. Nanti setelah itu secepatnya Pak. Tapi kami kalau mau mendaftar mungkin juga secepatnya Pak dengan LSP ini Pak. Jadi kami tidak kemana-mana begitu. Berarti Iya. sudah fix ya di LSP Pro DP ya Bu ya. Iya Pak, karena kalau harus berpikir lagi nanti habis waktunya untuk berpikir. Oke Karena baik. kami harus segera menyiapkan dokumen itu yang mungkin lebih penting Pak. Dan duit nanti setelah APBD perubahan cair, bahkan kemarin daerah menyampaikan kalau misalnya nanti September duit sudah cair bisa di awal-awal Oktober. Oke baik. Hmm. Mungkin seperti ini teknisnya Ibu. Untuk Oke, registrasi nanti akan kami siapkan by online dahulu untuk ya, mengisi Google Form. Untuk pendataan perkiraan jumlah pesertanya kira-kira berapa. Lalu ya, nanti dari kami juga akan eh, menyiapkan form APL 01 yaitu yang tadi di share screen oleh Pak Sodik yaitu data diri atau form pendaftaran sama ada yang namanya APL 2 untuk asesmen mandiri seperti itu. Jadi terkait dengan eh, apa saja nanti yang akan kita lakukan pada minggu-minggu mungkin minggu depan atau mulai mulai minggu ini atau minggu depan nanti kita akan coba sesegera mungkin agar kita tahu berapa potensi asesinya yang akan ada di Banjarbaru seperti itu, Bu. siap Pak. Nah, berkaitan dengan APL 1, APL 2 Pak, harapan kami nanti begitu kita sudah ada kesepakatan untuk pendaftaran, Pak, dalam waktu dekat. Iya. Harapan kami APL 1, APL 2 yang memang resmi dari LSP ini. Karena kemarin kan ada beberapa LSP, Pak, yang sudah beredar gitu, ada logo mereka. Nah, itu kan nggak kita pakai lagi kan, Pak. Di Iya. APL 1 ada logo LSP yang lain, di APL 2 ada logo gitu kan.
Jadi Iya, nanti LSP kita yang mana ini? Nah, itu yang harus iya, kita segera siapkan, Pak, supaya iya. teman-teman tidak salah untuk menaruh APL 1 dan APL 2-nya. Oke, baik, Bu. Nanti akan kami siapkan di link Google Drive. Biasanya kami meminta peserta itu, calon peserta itu mengunduh, lalu di print, lalu setelah itu diisi, disesuaikan dengan bukti-bukti persyaratan dasarnya. Lalu nanti ketika pelaksanaan hari H, nanti akan dicek oleh admin-admin yang akan bertugas seperti itu, Bu, biasanya. Ya, Pak. Oke. Monggo Pak Sodik. Mohon izin, Bapak, ini dari PSM itu ada yang ikut, Pak. Siapa tuh ada yang mau disampaikan dari PSM? PSI. Wow, PSM Ibu mungkin Nelda, Pak Oki. nah, ini kayaknya udah mulai paham ini atau seperti apa? Sebenarnya simple Bapak Ibu ya. Kita memahami unit kompetensinya, kita ingat-ingat, kita telusuri, ada nggak ya dokumen yang waktu itu saya berkaitan dengan unit kompetensi ini, ada nggak dokumennya? Nah, gitu. Paling umum ya surat undangan, terus desk review, kalau apa DRP absensi harian tentu udah tiap hari lah ya, dan bukan menjadi bagian penting dokumen yang relevan. Tapi yang paling penting ya itu. Kalau foto ya penambahan aja foto. Waktu itu rapat ada Pak fotonya ya dilampirkan, tapi tidak menjadi bagian penting karena butuh penafsiran ulang kalau foto itu. Kecuali foto plang ya, foto plang pembangunan mungkin masih bisa dipertimbangkan. Bapak Ibu TPP di sampingnya, samping plang terus foto. Begitu Bapak Ibu, Ibu Dian, kayaknya cukup. Dan kalaupun nanti ada proses konsultasi, nanti kita juga fasilitasi, entah itu dalam bentuk Zoom lagi atau bentuk lainnya. Ya, siapa? Prinsipnya Bapak Ibu jangan merasa diuji, tetapi dibantu untuk mendapatkan pengakuan sertifikasi dari negara, intinya gitu. Saya hanya sambil nunggu ya, mungkin 1 menit aja. Pernah ada profesor ya melakukan uji kompetensi, sementara maaf, pernah ada profesor dari salah satu kampus melakukan ikut uji kompetensi, sementara yang menguji seorang asesor di mungkin pendidikannya S1. Nah, ceritanya gimana? Seorang profesor itu merasa rendah. Loh, saya seorang profesor kok diuji sama seorang asesor yang S1. Bagaimana pandangan dunia? Nah, tapi betapa cerdasnya seorang asesor tersebut menyampaikan bahwasanya proses uji kompetensi ini adalah membantu, ya, membantu agar Bapak Ibu yang sudah melakukan banyak hal dan kompetensi itu agar diakui oleh pemerintah, agar diakui oleh negara melalui sertifikasi. Itu yang perlu saya sampaikan. Pesannya apa? Ya, jangan dianggap yang namanya uji kompetensi, jangan dianggap sesuatu yang menegangkan. Justru Bapak itu kami membantu Bapak Ibu agar diakui kompetensinya itu diakui oleh negara. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya kira cukup, Ibu Dian. Siapa? Oke.
Mas Perdana, kita cukup ya. Cukup Pak Dik. Oke. Baik Bapak Ibu yang kami hormati yang hadir pada malam hari ini rapat sosialisasi tentang LSP kami sekaligus mekanisme proses pendaftaran uji kompetensi telah kami sampaikan, dan tahapan ini tahapan paling penting, dan semoga dengan tahapan ini nanti Ibu langsung memutuskan dan untuk melangkah lebih maju menuju proses pendaftaran. Dan saya Muhammad Sotik beserta tim, ada Mas Perdana dan juga tim teknis kami, ada samping saya ada Hidayat, yang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian dan juga Korprof, mungkin sudah pamit lebih dulu ya. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dari kami, dari LSP Profesional Desa Buana, kami undur diri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mohon izin live, Pak. Oke, Bu, monggo silakan langsung.